Halo, di video kali ini saya Siti Aisyah sebagai mahasiswi Universitas Mercu Buana Jakarta akan menampilkan video sebagai salah satu syarat tugas besar satu untuk teori ekonomi. Yuk kita simak videonya berikut ini. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar pada masa pandemi COVID-19. Sebelum kita memahami lebih jauh bagaimana dampaknya terhadap pandemi COVID-19, tentunya kita harus mengetahui apa sih supply itu, apa sih demand itu, dan bagaimana keseimbangan pasar itu terbentuk. Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Supply atau permintaan merupakan sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Kita sering mendengar tentang hukum permintaan, di mana makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Namun sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya ada demand. Demand atau penawaran. Demand atau penawaran ini merupakan barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum permintaan. Nah, di sini kita juga akan membahas sedikit tentang hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Namun sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Setelah kita mengetahui sedikit apa pengertian dari supply dan demand serta hukum permintaan dan penawaran, di pembahasan kali ini kita akan mengupas lebih lanjut bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap sisi penawaran dan permintaan. Menurut Baldwin, COVID-19 dan kebijakan pembatasan pergerakan kegiatan manusia yang telah berlangsung secara besar-besaran mengurangi aliran tenaga kerja ke perusahaan, yang hasilnya adalah pengurangan mendadak dan besar-besaran dalam output barang dan jasa, sehingga menimbulkan penurunan nilai produksi secara real. Ketika persediaan dari produksi menipis, mengakibatkan harga naik. Dalam kondisi normal, para pengusaha akan menjaga sisi ini dengan imbal keuntungan. Namun, saat krisis akibat COVID-19, yang menjadi masalah adalah kurangnya beberapa permintaan dari beberapa sektor dan tingginya permintaan di satu sektor tertentu. Namun di sisi lain, penawaran menjadi turun akibat adanya pembatasan sosial berskala besar. Dengan berkurangnya output melalui kebijakan pembatasan sementara atau PPKM yang sedang kita sebut sekarang, pemerintah ini berupaya dalam mempertahankan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran dengan paket stimulus. Maka justru yang terjadi adalah kecenderungan terjadinya inflasi dalam perekonomian. Paket stimulus ini tidak buruk, namun apabila tidak berhati-hati, tentunya pelaksanaannya akan dapat lepas kendali. Jadi perlu diperhatikan juga produksi yang menurun akibat dampak kebijakan pembatasan. Memang, berbagai kegiatan dapat dilakukan melalui online atau jarak jauh, seperti belajar jarak jauh atau work from home. Namun tidak sedikit nih produksi harus dilakukan dengan membutuhkan kedekatan sosial, bukan jarak sosial atau physical distancing. Nah, hal ini
tentunya akan mengakibatkan terjadinya pergeseran penawaran. Barang menjadi langka, sehingga secara relatif harga barang akan naik. Perubahan harga secara relatif dikarenakan penawaran atau pasokan relatif akan turun akibat kebijakan pembatasan, khususnya untuk barang-barang yang penting bagi masyarakat akan turun karena merumahkan tenaga kerja dan tidak berproduksi akan menekan output produksi. Karena produksi-produksi semacam ini membutuhkan kehadiran fisik pekerja di pabrik dan pengiriman barang membutuhkan orang-orang untuk mengamankan rantai pasokan. Nah, pengurangan yang dihasilkan dari penawaran relatif untuk barang-barang penting ditunjukkan sebagai pergeseran ke kanan pada diagram kurva penawaran relatif. Jadi dia bergeser ke sebelah kanan sehingga merubah titik equilibrium dan akan mempengaruhi tingkat harga. Selanjutnya, masalah lain yang muncul terhadap barang-barang penting sebagai kebutuhan utama atau pokok bakai masyarakat ini adalah kenaikan permintaan akibat adanya ketakutan atau setidaknya kekhawatiran akan kelangkaan barang-barang penting tersebut, yang pada gilirannya tentunya akan menggeser kurva permintaan relatif keluar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, harga untuk barang-barang penting akan meningkat karena permintaan yang jauh lebih tinggi dengan ketersediaan yang jauh lebih rendah. Seperti terlihat pada kurva, di mana dari garis titik-titik hitam, supply atau permintaan itu bergerak ke sebelah kiri, naik menuju garis titik-titik berwarna biru, sehingga terjadi yang namanya change atau perubahan akibat dilema barang kebutuhan yang ketakutan akan atau kekhawatiran barang-barang langka, sehingga karena perubahan tadi baik dari sisi permintaan yang tinggi karena kekhawatiran dan penawaran yang relatif turun karena ketersediaan yang lebih rendah akibat pembatasan, maka di sini ada terjadi perubahan keseimbangan harga atau titik equilibrium, di mana hal ini menyebabkan menjadi tingginya harga dari suatu barang tertentu. Contohnya, kita ketahui bahwa hand sanitizer, masker, dan juga oksigen pernah menjadi barang yang langka untuk dicari. Saat awal-awal pandemi, hand sanitizer dan masker amat sangat sulit dicari sampai harga satu masker dan satu hand sanitizer itu bisa menjadi 200 atau 300 kali lipat dibandingkan harga biasanya karena kelangkaan yang terjadi. Nah, kelangkaan ini disebabkan tentunya karena pemerintah yang menetapkan kebijakan untuk adanya pembatasan sosial berskala besar, di mana perusahaan-perusahaan diminta untuk stop sementara, sedangkan permintaan atau demand dari masyarakat karena kekhawatiran akan kondisi yang serba kita tidak tahu seperti apa awalnya, menjadi kepanikan tersendiri, sehingga timbul yang namanya panik buying. Ini juga menjadi salah satu pencetus di mana kelangkaan dari barang-barang ini terjadi di awal-awal pandemi. Di sisi lain, yang baru-baru ini terjadi adalah dari kelangkaan oksigen. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa bulan kemarin oksigen amat sangat sulit untuk dicari, termasuk oksigen, bahkan oksigen yang seharusnya dipakai untuk industri sampai ditarik untuk menjadi oksigen medis karena
memang kasus lonjakan COVID-19 yang semakin tinggi yang menimbulkan adanya kelangkaan, yaitu tadi karena perusahaan yang memproduksi ini tidak bisa meleluaskan karyawannya untuk bekerja karena adanya sistem pembatasan sosial berskala besar saat itu, sehingga menyebabkan produksi dari oksigen menurun. Ditambah lagi kasus yang semakin tinggi, demand dari permintaan yang semakin banyak, kebutuhan yang semakin banyak, menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga. Nah, tentunya dari ini dan ketiga barang ini kita ketahui bahwa selama pandemi COVID-19 ini permintaan dan penawaran ini tuh amat sangat tidak terkendali atau goyah istilahnya. Dan selain karena memang keadaan, kita ketahui juga ada beberapa faktor lain, yaitu salah satu faktornya adalah panic buying yang akan dijelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya. Yuk kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai faktor panic buying tadi, di pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, baik itu permintaan maupun penawaran, berada dalam titik seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk dalam pasar, harga, dan kualitas sudah tidak berubah lagi. Dalam keadaan ini, harga dan kualitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan, sehingga terjadilah sebuah transaksi. Dengan kata lain, keseimbangan pasar atau equilibrium adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang. Pandemi virus corona atau COVID-19 mengakibatkan goyahnya keseimbangan pasar. Seperti yang kita tahu, di beberapa toko alat kesehatan pada awal pandemi itu masker dan sanitizer menjadi barang yang langka, ya kan? Kemudian ada termometer dan multivitamin yang hingga saat ini masih cukup sulit, terkadang masih sulit untuk dicari. Ternyata menimbulkan kesulitan bagi si penjual untuk menjual barang ini dikarenakan tingginya permintaan. Meskipun tentunya barang ini ada distributor dan produsennya, namun harganya sangat tinggi dijual di pasaran. Nah, akibat ini tidak sedikit dari masyarakat yang berbondong-bondong untuk melakukan panic buying. Nah, seperti yang disinggung dalam penjelasan sebelumnya tentang panic buying, di penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang panic buying dan apa korelasinya dengan keseimbangan pasar. Panic buying. Panic buying adalah sebuah situasi di mana banyak orang tiba-tiba membeli bahan pokok serta barang-barang kebutuhan lainnya sebanyak mungkin karena mereka khawatir akan sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, menurut Steven Tyler, profesor sekaligus psikolog klinis di University of British Columbia, beliau menyebutkan bahwa dalam kasus sebaran virus corona ada banyak ketidakpastian yang mendorong terjadinya perilaku pembelian secara berlebihan. Nah, panic buying menurut Tyler didorong oleh kecemasan dan keinginan untuk berusaha keras menghentikan ketakutan tersebut. Panic buying dan pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar. Akibat pandemi virus corona ini menyebabkan goyahnya keseimbangan pasar, terketahui seperti misalkan Apotek yang menjual multivitamin, bahkan kesulitan menjual barang tersebut karena tingginya permintaan. Meskipun multivitamin atau barang-barang lain dari distributor dan produsen ini ada, namun harganya sangat tinggi dijual di pasar. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh sektor bisnis mengalami kelumpuhan sesaat.
Dengan maraknya penyebaran pandemi COVID-19 ini, kebutuhan pokok memang menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi semua masyarakat. Pada awal pandemi muncul, masyarakat berbondong-bondong membeli segala kebutuhan pokok seperti minyak sayur, gula, gandum, telur, beras, dan sebagainya. Hal tersebut terjadi karena masyarakat merasa panik akibat pandemi COVID-19 yang tentunya tidak tahu kapan berakhirnya ini, dan dengan demikian menyebabkan keseimbangan pasar menjadi goyah. Hal ini terbukti dari salah satu kebutuhan pokok yang terdampak adalah gula pasir yang sangat sulit untuk didapatkan. Juga tidak hanya gula pasir, melainkan beberapa multivitamin yang harganya makin hari makin meningkat. Dan hingga saat ini ketersediaan multivitamin atau beberapa multivitamin di pasaran ini masih terbilang sulit untuk ditemukan di minimarket terdekat. Dan meskipun barang tersebut ada, harga yang ditawarkan tentunya cukup tinggi, dan banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini untuk menimbun komunitas tersebut yang akhirnya menyebabkan kelangkaan di pasaran dan dijual dengan harga yang bombastis. Sangat-sangat tinggi. Kesimpulan yang mungkin bisa saya sampaikan dari penjelasan sebelumnya adalah tentunya seperti yang kita ketahui, akibat kebijakan membatasi pergerakan dan kegiatan masyarakat dalam menekan penyebaran virus COVID-19 mengorbankan perekonomian yang memungkinkan terjadinya resesi. Karena kebijakan pembatasan ini dengan melibatkan para pekerja untuk berproduksi dan mengurangi konsumen dalam melakukan konsumsi. Kombinasi kebijakan pembatasan pergerakan dan kegiatan masyarakat yang mengurangi produksi dan disertai kebijakan stimulus untuk mempertahankan pengeluaran dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan masalah inflasi. Inflasi ini harus diwaspadai agar tidak di luar kendali. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mencegah pekerja dari berproduksi tentunya akan memperdalam sisi resesi melalui sisi penawaran dan perubahan perilaku konsumen yang tadinya dari mengkonsumsi akan memperdalam dari sisi permintaan. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah tidak hanya berkonsentrasi pada paket stimulus saja, namun juga pada paket pelindung seperti melindungi pekerja, juga menjaga produksi dan rantai makanan atau rantai pasokan. Dengan merasa dilindungi oleh pemerintah, kepercayaan terhadap pemerintah sesungguhnya dapat terjaga dan dapat memberikan inspirasi pada masyarakat untuk bertahan. Selain itu, seperti yang kita tahu bahwa selain faktor karena permintaan yang tinggi dan mobilitas yang dibatasi, adalah perilaku panik bayi yang masih seringkali terlihat di masyarakat kita. Sudah selayaknya kita sebagai mahasiswa tentunya yang berpendidikan bisa mengedukasi siswa saudaranya atau keluarga terdekat terlebih dahulu untuk tidak melakukan panik bayi, karena tentunya selain di satu sisi karena memang kondisi yang serba abnormal seperti saat ini, panik buying dapat menjadi salah satu sumber kelangkaan selain dari mobilitas, dan tentunya hal ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Jangan dibiarkan terjadi lagi panik buying untuk produk-produk yang berikutnya. Gunakan barang, beli barang sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena khawatir, panik, dan hanya untuk memenuhi rasa kepuasan akan kekhawatiran tersebut. Karena bukan kita saja yang memerlukannya, tapi semua orang. Belilah yang diperlukan, jangan beli hanya untuk memuaskan keinginan saat yang tentunya mungkin orang lain lebih membutuhkan barang tersebut dibandingkan kita.
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya meminta maaf ya sebesar-besarnya apabila terdapat salah ucap, salah penafsiran, atau kurang materi dan menjadi pembahasan di topik kali ini. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya bila ada kesalahan tersebut. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Tetap semangat, stay healthy, stay safe, dan sampai jumpa.